Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah kita lanjutkan kajian kita melanjutkan hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Walamadana ingkang nyono sapa syariatu bala tentara perangi Kanjeng Nabi annahum syariah iku insalim lamun selamat sapa sa minal isa dosa fala yasmul hasil lahum man syariah apa ajrun nazala apa innal ladina amanu wal ladina dau alladina amanu wal ladina nalan wa aman kaiman wal ladina wa ka hadir kang hijrah sapa ladina faraku tegese sapa ladina wa autana ing omahe tanah kelahiran ladina wajahatu lan perangan sapa alladzina fi sabilillah karena agama Allah la mintani kana ngluhurake agama Allah. Iku ulaika uta mengkono-mengkon alladzina iku yarjuna ngarep-ngarep sapa rahmatullahi ing ganjaran aisawabahu tegese ganjarane Allah. Wallahu ta'ala ghafurun akeh lil mu'minin marang para mukminin rahim tur banget ulasi bim kan mukminin. Nah, di sini kan asalnya ada orang mukmin kemudian terpengaruh oleh orang kafir kembali lagi kan murtad ya. Kemudian kembali lagi masuk Islam. Nah, ini kan dipermasalahkan oleh tentara mukmin ya. Walaupun dia selamat, tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala, itu maksudnya ya. Kemudian turunnya ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahatu fisabilillah. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, kepada kitabnya Allah, kepada Nabi, kepada hari akhir ya, dan hijrah yaitu dari Makkah ke Madinah wajah itu bisa dan giat atau kalau di dahulu zaman itu ya berperang. Kalau sekarang kan ya semangat giat. Hajaru kalau zaman itu ya hijrah dalam arti dari Makkah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah dalam arti ya berupa keyakinan kan bisa dikatakan hijrah dalam arti keyakinan pindah ya, pindah ke yang hijrah kan pindah ya. Dulu kan pindah tempat, saya pindah keyakinan. Li'ilai dini, jadi menampakkan, mengutamakan, meninggikan agama Allah dan nanti ya perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Ulaika ya'jun rahmat. Orang-orang semacam itu sejatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu ya zat yang banyak ampunan, banyak belas kasihan kepada orang-orang mukmin. Terutama ini kan di akhirat karena nantinya akan mentempat yang banyak kenikmatan di sana. Ya salunaka takon sapa ka ing sira ana khamri saken hukume arak maksude ngombe minum khamr wal maisilan totoan ail kimar tegese totoan ma iku apa hukmuhuma utai hukume khamr lan
maisir. Jadi bagaimana hukumnya minum yang memabukkan dan totoan tombokan atau mungkin judi gitu ya. Kul ngucap sapa sira melahum man sapa fihima iku ing dalem maisir lan khamran maisir, maksudnya minum arak, minum yang memabukkan dan judi. Aifita atihima ing dalam nekani utawa nglakoni nandangi khamran maisir ismu dosa. Keduanya ada dosa kabirun kang agung, gede, adimun kang agung. Abi kerawatin bil musalasati kan tak sakkan den titik telu. Jadi ada yang dibaca kasirun. Kalau kabirun kan besar, kalau kasirun akeh itu banyak ya. Nanti ada yang baca kira sabia ini ya. Ismun kasirun. Ini di sini biasanya kalau kira hafaz itu kan kabirun. Lama yasulu 5 konon barang yasulu kang hasil apa mah bisa babihi makan sebabe khamr lan maisir minal mukhasamati kepala batu wal musatamatilan bisu-bisuan, maksudnya mangkal jengkel ngilok-ngilokno ya, menjelekkan waqul faksi lan pengucap kula. Mengapa kok dosa? Karena biasanya kita tahu ya, orang minum khamr, arak, minum minuman keras itu kan mempengaruhi otak ya. Kadang-kadang mudah marah kan gitu. Makanya mungkin mudah untuk terjadi crash, mudah untuk dikonflik, dan mudah untuk mengumpat orang ya. Dan juga mudah untuk berkata jelek. Ya karena akalnya sudah tidak berfungsi normal 100%. Kemudian kalau di judi juga begitu ya. Ya kadang-kadang yang kalah kan juga jengkel. Ya karena jengkel maka mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Karena ya diantaranya hartanya kan mungkin bisa habis, mungkin bisa berkurang dan sebagainya. Wa manafi ulan iku pira-pira manfaat linas kedwenas. Bila dadi kaenak-enakan wal farlan bungang fil khamri ing dalam khamr wa isobatil mal lan merkole bondo bila kaitikan kadin kelawan tangkang fil maisi ing dalam totoan judi. Jadi memang di mana itu di judi dan minum-minuman itu memang dosanya besar, tapi memang bagi manusia itu ya sejatinya ya ada manfaatnya. Ini kalau yang minum biasanya kadang-kadang kan ada orang mencari ketenangan dengan minum ya, dengan mabuk supaya apa yang telah dipikirkan, apa yang menjadi pemikirannya itu hilang. Tapi kan hilang itu hanya sebentar ya, nanti kan kembali lagi. Ini maksudnya di sini ya. Enak-enakan dan kan sebentar ya. Kemudian judi ini ya juga begitu bagi yang pemenang ya, tidak perlu bersusah payah kita mendapatkan uang banyak, terutama yang pemenang ya. Kalau yang kalah kan ya beda lagi ya, menghabiskan uang dalam sekejap kan gitu ya. Wa isbuhu ma utai dosane khamr lan maisir aima tegese yang saukan timbul to cukul apa man masaking khamr lan maisir minal mafasi disang propro kerusakan. Iku akbar aku adon luwe agung minabi masaking manfaate khamr lan maisir. Tadi yang jelas memang ada manfaatnya, tapi kalau dilihat secara dirunut, secara mendetail, yang jelas banyak kerugiannya. Misalkan kita judi ya, mungkin pernah menang, kalau dihitung-hitung ya banyak kalahnya. Kecuali mungkin yang karena kalau main begitu kan timbulnya banyak yang tidak fair ya. Yang tidak fair biasanya yang sering menang ya. Yang fair ya mungkin sering menang karena nakalan gitu. Nah kalau mungkin ini khamr kan juga begitu ya. Apalagi kalau khamr ya harga
harganya yang resmi. Kalau sekarang kan harganya mahal ya. Kemudian akibatnya kalau sudah kena itu kan karena sering menggunakan itu, sering tenang, tidak banyak. Akibatnya kalau disuruh berpikir yang berat-berat akibatnya malas, akibatnya kan bisa menunda pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini kalau hubungan dengan orang lain kan bisa menyusahkan orang lain karena pekerjaannya semakin tertunda dan dosanya juga semakin besar daripada manfaat yang manfaat kecil, makanya tetap dosanya besar daripada manfaatnya. Walaman nazarat saribaha qaumun wamtan akhurun ila an haramadha ayatul maidah. Walama nazarat semacam turun waman nabi umang aman nabi nazarat saribaha mongko minum ing khamr sapa mongko wamtan nyegah sapa akhiron kaum kang meneh ilaan haram sae yen teng arep mangkang ing khamr apa ya tumaid ayat. Jadi seketika ada ayat itu ya, khamr itu ada manfaatnya walaupun dosanya besar. Itu kaum terbelah dari dua, maksudnya ya kaum di antara para sahabat Nabi ya, ada yang terus minum, ada yang tidak mau minum sampai kepastian yang mengharamkan minum khamr dan tidak ada memperbolehkannya. Yang jelas haram, tidak boleh minum, kalau minum haram. Jadi dengan ayat yang di situ belum fix haramnya, maka ada yang masih minum. Ada yang memang mungkin orangnya tidak suka dengan minum atau mungkin apa, tidak mau minum ya. Wa salunaka lantakan sapa insra mada ing apa tumfikuna nafaqon sot nyotakoake sapa aimat iku apa qadru utai kira-kirane infak. Kul maca anfiku nafaqon sapa alafa ing luwian ing barang kang luwe al fadilat barang kang luwe al hajat. Kemudian pertanyaan lagi sahabat, yang disedekahkan itu yang bagaimana? Kemudian dijawab oleh Allah, kul anfiku, mengucapkan anfiku, ya silakan menyedekahkan barang kelebihan, maksudnya sudah tidak dibutuhkan, maksudnya dengan kebutuhan pokoknya itu selebih. Al-afa di sini diartikan al-fadilah, fadlah ya, lebih. Walaupun jarum al-afa itu kan tidak maaf ya, tapi di sini lebih al-hajat. Wa antubiku ma tatajuna untuk ojo nafaqo akeh sebut nyodaqo sebut main bar tatajuna kang hati sapa sira ila marimah. Jadi kamu jangan memberikan hal-hal yang masih dibutuhkan, hal-hal yang apalagi kebutuhan pokok. Kita punya beras dimakan sendiri, kalau disedekahkan ke orang kan kita tidak makan. Tapi ini juga relatif ya, relatif ya, tergantung orangnya ya. Jadi tergantung orangnya. Nanti ini kan yang penting kalau ini kan sedekah dalam hal sunnah bukan wajib ya. Kalau wajib kan zakat itu relatif sesuai dengan orangnya. Ada orang yang kemampuan ngepres masih bisa sedekah, ada yang tidak ya. Pokoknya bukan masih kategori bakhil ya. Wa tudayyi'u lan yani sapa sira anfusa adisa dan sampai menyia-nyiakan pribadinya. Maksudnya tidak menghirup pribadi sampai sakit barang apalagi parah itu ya. Atau mungkin diserahkan banyak ke orang atau banyak dia mungkin sampai tidak punya kendaraan atau apa untuk bepergian, untuk melakukan kegiatan sehari-hari kan juga jadi masalah ya. Wa bi qiraatin birrafi bi taqdiri huwa. Ain kondang sijine qiraah biro kan ra wa taqdiri huwa kan kira lafaz huwa tadi kul huwa al-afu huwa utawi infak, maksudnya iku al-afu barang sing luwe kan. Ada yang membaca gitu ya. Kulil afu bukan apa.
kadang kalau mengkono mertelakan agama barang mertelakan sapa Allah lakum sama barang tukan sebut yubainu sapa Allah kumarin sira al ayati ayat la'alakum sebab sira supaya sira iki tatafakkaruna mikir-mikir sapa sira alam amro dunya empok dunya akhirati lan jadi Allah menjelaskan kepada kalian beberapa petanda sebab kalian itu mau berpikir terhadap hal yang dunia supaya ya, orang-orang ini mau berpikir terhadap hal yang berhubungan dengan dunia dan hal yang berhubungan dengan akhirat ya misalkan kalau tadi kan punya harta ya. Ini kalau untuk dunia ini berapa, untuk akhirat berapa, misalnya begitu ya. Jangan sampai kelebihan dunia, yang akhirat tidak sama sekali, karena kehidupan akhirat kan sejatinya untuk kita ya. Kalau di akhirat kan amal kita, baik sedekah atau apa. Sedangkan di dunia kan mungkin yang untuk kita, mungkin anak turun kita dan sebagainya. Jangan sampai ya kehabisan ya. Nanti kalau kehabisan juga jadi masalah ya, kita sampai tomak kepada orang minta atau ingin diberi, kalau kehabisan kan juga begitu. Kalau terlalu tidak dikeluarkan sama sekali juga jadi masalah karena tidak punya simpanan untuk setelah kita meninggal dunia. Fataku malah sopo bil asai perkara kalau bagus lah fihma ing dalam dunia dan akhirat. Jadi kita harus mengambil hal yang terbaik. Yang terbaik untuk dunia bagaimana, untuk akhirat bagaimana. Ya tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu menghabiskan. Itu kan tengah-tengahnya, ini kan relatif ya. Yang penting jangan kalau sekarang ini kan jadi masa pembicaraan hedonis ya. Jangan sampai punya ya mungkin dia makan tapi sedikit dipamerkan, itu malah jadi masalah. Tidak diberikan ke orang malah dipamerkan, atau jadi masalah itu ya. Wa yasaluna kalan takon sapa sak injur alnya apa yang apa ane atim. Ayo ama tegese barang yang kau nahu kang ketemu sahabat yang makna haroji sang rupek fisane dalam tingkai anak yatim wa in wakaluhum lamun mangan sapa andu ing ane yatim hati yatim ya samu mongko dosa. Ini kan rupek ya. Kalau misalkan ada orang yang mendidik anak yatim karena orang tuanya sudah tidak ada, hartanya kan terutama yang punya harta ya rata-rata punya harta walaupun sedikit ya, itu kan kalau dia kecampuran dia makan itu kan jadi masalah, dia dosa. Nah kalau tidak begitu kan juga jadi masalah gitu kan. Wain wakaluhum ya walaupun kalau makan sedikit pun dosa karena ada penjelasan kalau sampai makan anak harta yatim kan berdosa. Wain asal lamun misah sapa ali malau ing donyane anak yatim min amalin saking bondo yatim wasonau lan agawe ali laum ayatim to aman ing panganan wadau kale ijene alu fakharajun moko in azalu iku rupek. Misalkan begini ya, kalau tadi makan dicampur makan ya kan dosa. Kalau dipisah dari hartanya nanti bisa. Kemudian dia mendidik anak dan ada harta, misalkan makan saja, misalkan makan ini untuk anak yatim kan misalkan saya contoh makan kan tidak menentu, misalkan sehari dijatah 3 piring ya, kadang-kadang 3 piring kurang atau mungkin dijatah lebih, ini khusus harta yatim ya. Nah kalau lebih ini karena harta yatim dimakan oleh si orang yang mendidik tadi kan berdosa, ini kan jadi masalah.
Ini kharajun ini kan sulit ya, sulit sampai mendetail nol itu kan tidak bisa mendetail nol. Yang mendidik tidak katutan sama sekali itu kan sulit. Atau mungkin harta anak yatim yang tidak jadi sia-sia kan juga sulit. Tadi makan saja misalkan dijatah 4 piring, kemudian lebih 1 piring, 3 piring saja mungkin lebih. Lah lebihnya itu kalau dimakan dosa, dibiarkan sia-sia, ini kan jadi masalah gitu ya. Maka ya jalan kul islahul lahum, utai bagus lahum maring ayat fi amalim perbuat bandan yatim bitan miyatiha kamundake amal wa madakhalatihim lan kecampuran campuran sira yukharul mintar kedal mengkono Islam. Jadi dicampur ini kan asalnya bukan menyampur gak apa-apa, hatanya itu campur, yang penting itu lebih bermanfaat dalam arti kita katutan memang kalau tidak mungkin ya katutan si yang mendidik itu katutan yang tanda kutip tidak merugikan si anak yatim ya, tidak masalah. Ini kan juga relatif ya, yang katutan tidak merugikan ini yang menurut normal ya, misalkan itu ada apa namanya ada upahnya atau apa gitu kan, atau mungkin seperti contohnya makanan tadi tidak terpakai bisa dimanfaatkan oleh si orang yang mendidik tadi, gak masalah itu ya. Yang penting hartanya yatim itu tidak sampai berkurang. Kalau bisa ya mudah, kalau hartanya itu mungkin hartanya bisa kalau sudah harga semakin hari semakin naik, bukan semakin hari semakin berkurang ya. Ini tidak masalah, lebih baik daripada membiarkan terlantar kan begitu. Wa in tukhalitum lamun nyampur sapa sira yatim ai tukhalitu tegese nyampuri sapa sira nafaqatakum ing nafaqah sira binafaqat. Jadi kalau kamu menyampur makanan tadi ya, misalkan dicampur, misalkan dalam sudut makanan ya, misalkan kita nasi kan dicampur nasinya, berasnya antara yatim dengan yang mendidik kan campur, kemudian makan bersama-sama kan gitu ya. Fa'ikhwanukum utawi iku fa'ikhwanukum utawi aifahum fa'ikhwan utawi yatim iku ikhwan dulur sira. Fahum utawi aifahum utawi anak yatim iku ikhwanukum dulur sira fitin dan akon. Jadi dianggap saja karena anak yatim saudara seiman, saudara seagama. Jadi wah nyampur tidak masalah, yang penting itu tadi ya, hartanya juga tidak masalah tercampur ya. Amin sa'in akhi lan iku saking arahe dulur ayu khalita yen to nyampur akhon. Karena dianggap saudara maka tercampur ya tidak masalah. Ai falakum dari maka dalika utai mengkono ya nyampur kemang ya. Wallahu ta'ala Allah iku alamun al-mufsida yang kong bae rusak liamaliman perpondan yatim bi mukhalatikan oleh nyampuri mufsid. Tadi minal musik saking wong kekae biya kelawan amal. Faujazi mong kemal Allah kulan saja minhuma saking mufsid. Jadi yang jelas walaupun dicampur Allah sendiri yang tahu siapa yang menyampur, yang hartanya memang sulit untuk dipisahkan, kan tercampur ya, harta sendiri dengan harta, tapi punya tujuan jelek dan punya tujuan baik. Jadi kalau memang punya tujuan jelek, ya Allah tahu, punya tujuan baik yang dalam hati dicatat oleh malaikat yang baik kan dicatat oleh malaikat raqib, yang jelek dicatat oleh malaikat. Jadi ya kalau baik ya dicatat baik, jelek dicatat baik. Jadi tahuan kan harta bendanya si yatim itu berkurang
karena kejelekan atau memang dimanfaatkan oleh si orang yang mendidik tadi, atau mungkin bukan gitu kan. Walau sa'ala mengkarep sapa Allah Gusti Allah tak mongko ngrupakake Allah ing sira layaqa ngrupakake Allah ing sira bi takril mukhalatati kelawan mukhalatat kan ngaramake nyampur ya badan ya. Jadi Allah mungkin saja punya kewenangan untuk menyampur harta bendanya yatim. Innallaha Allah iku azizun menang walipun menang alam hakimun terus kami fusion ing kekal. Sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barangkali ada bacaan atau penjelasan yang kurang, saya menerima masukan agar ke depan semakin baik. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.